Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Kemenak Batch 4. Perkenalkan, nama saya Robian Khalili. Saya seorang guru bahasa Arab sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak dengan nomor induk mahasiswa 187 021 325 2882 dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Intrapreneur Manbaul Huda, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, pada kelas 11 dengan materi At-Tasriful Lughawi lil Fi'lil Madhi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya auladi. Sabahul khair ya auladi. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khairin aidon. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pertemuan kali ini, hayya bina nabda'u bid-du'ai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan dulu sebagai akan ikatan kita, cinta akan nasionalisme kita. Baik, semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, yuk. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, saya akan mengecek kehadiran dari masing-masing peserta didik. Man Ra'isul Fasl, Alfinatus Solihah, Jintami Oktabrian, Esti Nur Fitri. Apa judulnya kemarin yang kita bahas?
Baik, al-hajju wal umratu diantaranya ada mufradat, hiwar, dan juga pemahaman-pemahaman lainnya yang sudah kalian pelajari. Untuk capaian pembelajaran pada materi hari ini, apakah itu? Nah, baik. Kalau untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini apa? Satu. Ya. Dua. Nah, bisa dilihat gambar di proyektor ini. Kalau secara bahasa Indonesia, pada gambar tersebut menunjukkan kegiatan apa? Seseorang atau 3 orang ini sedang membaca. Terus lagi. Nah, sekarang di gambar ini, kalau secara bahasa Indonesia, kira-kira sedang apa gambar tersebut? Sedang makan. Bayangkan, kalian sedang membaca Al-Quran dan menemukan kata kerja tanpa subjek di depannya. Jika kalian paham tasrif, kalian bisa tahu siapa yang bicara hanya dari satu kata saja. Bukankah ini membuat komunikasi dengan Tuhan menjadi lebih efisien dan mendalam? Oke, thayyib, hasanan, baik. Kalau kita terlahir dalam keadaan bodoh, mau apa tidak? Jelas kita tidak akan mau terlahir dalam keadaan bodoh. Tentu dalam menghadapi segala bentuk kehidupan ataupun sosial ataupun bermasyarakat, kita itu perlu yang namanya dengan ilmu. Man yuridud dunya fa'alaihi bil ilmi, man yuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang pengen meraih akhirat, maka raihlah dengan ilmu juga. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang at-tasrif al-lughawi lil fi'lil madhi. Apa materi saat ini? At-tasrif al-lughawi lil fi'lil madhi. Silahkan dibuka untuk pelajaran hari ini dan silahkan diamati, kemudian dibaca dalam hati. Baik, setelah kalian amati, saya punya masalah di sini, dan masalah ini terkait kalimat dalam bahasa Arab. Coba kalian dengarkan pada layar proyektor, kemudian amati. Ya, al-dhahabta ilal maqtabah. Na'am. Ana dhahabta ilal maqtabati ma'a ashiqati. Thumma qara'at al-kutuba hunaka. Di situ ada kejanggalan dalam penyusunan kalimat apa tidak? Ada. Lah, coba ini nanti dianalisa kalimatnya mana saja. Terus apabila di situ ada kesalahan dalam penulisan kalimat, coba nanti dibenarkan juga. Tapi sebelum itu, mari kita bentuk kelompok dulu. Baik, di sini akan saya bentuk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kemudian kelompok 3. Diingat-ingat ya, 1, 2, dan 3. Masing-masing dari kelompok, setelah saya jelaskan, coba kalian amati dan kemudian kalian hubungkan. Hubungkan apa? Yaitu antara dhamir dan juga kalimat yang digunakan. Terus ketika kalian amati dan kalian sudah menemukan, coba buatlah pola yang tetap pada masing-masing dhamir tersebut.
Sebelum kita melanjutkan, saya minta semuanya untuk berdiri. Di sini kenapa saya suruh berdiri? Biar pelajaran ini kita agak fresh, biar tidak jenuh, pikiran kita lebih terbuka, lebih fresh. Mari kita ice breaking dulu. Jadi konsepnya seperti ini. Apabila saya menyebutkan perintah, suatu perintah, maka praktekkanlah dengan kebalikannya. Misalkan duduk, maka kalian harus berdiri. Ketika saya menyuruh berdiri, maka kalian harus Oke. Baik, kita mulai ya, siap? Mustahidun? Mustahidun, jawabnya mustahidun. Mustahidun? Siap? Oke. Mulai. Idris. Idris. Kiaman. Idris. Idris berdiri. Kalau Idris berarti kan berdiri. Kita ulang lagi. Idris. Idris. Kiaman. Idris. Idhab. Idhab, pergilah. Berarti jangan pergi. Lagi, Kiaman. Idris. Kiaman. Idris. 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 Idhab. Ini sudah. Sudah, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah kita ice breaking, mungkin suasananya sudah kembali normal, sudah kembali fresh lagi, ya. Gambar di sini ada berapa? Ada 14. Nah, pada gambar 14 tersebut coba cari pola tetapnya atau perubahan di akhir kalimatnya seperti apa. Misalkan ana ketika digabung dengan kalimat fi'il fa'ala itu jadinya seperti apa, dan seterusnya. Coba dilihat. Nah, di situ ada beberapa kalimat yang dalam istilah nahwu sorofnya ini disebut tasrif lughawi. Tasrif lughawi itu apa? Yaitu ketika ada kalimat ditasrif dan yang kita perhatikan adalah dhamir atau pelakunya. Kalau susunannya biasanya itu disusun secara ke bawah. Nah, ini disebut tasrif lughawi. Yang kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu tasrif lughawi lil fi'lil madhi, yaitu yang berhubungan dengan kalimat fi'il madhi. Fi'il madhi disebut fi'il madhi itu karena terkandung di dalamnya yaitu zaman atau waktu. Fi'il madhi mengandung waktu yang lampau. Jadi misalkan seperti contoh yang pertama yaitu kalimat zahaba. Zahaba di sini artinya yaitu dia satu laki-laki telah pergi.
telah pergi. Terus kemudian untuk dhamir huma di sini berubah menjadi zahaba. Mereka berdua laki-laki telah pergi. Mbak Vina, saya tanya, kalau kalimatnya sama zahaba, terus kemudian dhamirnya anta, maka yang mulanya zahaba menjadi apa Mbak Vina? Zahabata. Zahabata itu artinya kamu laki-laki telah pergi. Terima kasih Mbak Bina. Setelah mengenal dhamir-dhamir di samping ini dan juga perubahan daripada kalimat ketika ketemu masing-masing dari dhamir tersebut. Nah, sekarang kita coba melafadzkan dari dhamirnya dulu. Kita lafadzkan dengan penuh irama, biar kita mudah untuk memahami dan juga mengingat. Coba Pak, lagunya seperti apa? Kita mulai dari dhamirnya dulu. Nah, misalkan buah, ada yang bisa? Ayo 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Oke, masih semangat? Masih. Baik, akan saya bagikan. Ini ada beberapa kartu yang nanti akan saya bagikan di masing-masing kelompok. Dan di dalam kartu tersebut ada soal di masing-masing kartu. Nah, baik, ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, untuk kelompok 3. Baik, untuk kalimat yang pertama yaitu adalah kataba. Untuk masing-masing individu bersama kelompoknya masing-masing nanti dirundingkan. Ketika saya membuka salah satu kartu dhamir yang ada di depan saya ini, langsung nanti dijawab dan ditulis di lembar kerja yang sudah saya bagikan tadi. Paham semuanya? Baik, kita mulai. Untuk yang pertama adalah kalimat kataba. Dan kartu dhamir akan saya buka. Dhamirnya antum. Sudah? Silahkan langsung dijawab. Kemudian yang kedua, saya ambil kartu lagi. Hunna. Dari penjabaran yang sudah saya jelaskan tadi, terus kemudian di LKPD tersebut ada tugas kelompok yang sudah kalian diskusikan tadi. Sekarang saya minta untuk masing-masing dari kelompok mempresentasikan jawabannya di depan. Kita mulai dari kelompok mana dulu kira-kira? Kelompok 2 ya. Oke, maju. Silakan maju di depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban dari materi yang pertama, ketika kata yang salah dan harga golongan. Kemudian maka kata karena yaitu dan kemudian dari kata darah menjadi kata berarti darah menjadi berarti golongan menjadi golongan. Ya, yang berarti jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Terima kasih karena masing-masing kelompok sudah mempresentasikan tugas dari diskusi kelompok masing-masing. Nah, itu apa yang kalian kerjakan tadi itu adalah langkah untuk menganalisa karena ada banyak dhamir atau pelaku atau juga kata ganti, yaitu yang jumlahnya ada 11, dan ketika dhamir itu bertemu dengan kalimat, misalkan kalimat fi'il yang kita contohkan adalah di sini. Nah, di sini ada kalimat syariba yang berarti minum. Jika syariba ini bertemu dengan dhamir hum, maka menjadi ya. Terus kemudian ketika kalimatnya fathah yang berarti membuka, jika bertemu dengan dhamir hum juga, maka menjadi fatahu. Oke, baik. Itu adalah dhamir ketika bertemu dengan fi'il madhi, dan juga perubahan di akhir kalimatnya seperti apa itu tergantung pada dhamirnya. Baik, setelah ini saya bagikan tugas untuk individu. Di situ ada perintah membuat kalimat. Dari pagi tadi kalian sudah pernah mengalami aktivitas apa? Nah, itu coba buatlah kalimat, dan juga jangan lupa di situ kalian harus menyertakan yang namanya fi'il madhi dan harus disesuaikan dengan dhamirnya. Karena ilmu itu sangat penting sekali bagi kita, terutama yang masih belajar, yang masih di dalam pembelajaran fase F, maka kita harus rajin dan giat. Sebagaimana dalam Al-Quran itu yang dibuat bahasa standar, yaitu bahasa Arab. Maka dari itu kita harus sebisa mungkin mempelajarinya. Setelah kita nanti bisa, semoga memunculkan rasa akan suka dan cinta terhadap Al-Quran. Karena bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu adalah bahasa besok ketika kita sudah bertempat di surga. Selanjutnya, karena materinya sudah tuntas, saya akan memberikan refleksi kepada kalian. Coba dibuka di masing-masing HP-nya, sudah saya kirim, dan silakan dikerjakan.
pentingnya ilmu bagi kita, sehingga seakan-akan ketika kita tidak belajar itu dikatakan sebagai orang yang bodoh. Naudzubillah. Jadi maka kita tidak boleh terlahir dalam keadaan bodoh. Artinya kita harus tetap semangat belajar dan belajar. Belajar itu kira-kira sampai kapan? Sampai mati, iya. Karena thalabul ilmi minal mati ilal lahdi. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri perjumpaan pada pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan bacaan doa. Raisul Fasal. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Syukron wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Assalamualaikum.